Ya kan masalah BRA misalkan, penggantian lah. Kan saya sudah ajukan ke Anda waktu PJ untuk diganti. Anda yang nggak mau ganti, kan jadi balik jadinya. Iya. Itu kan satu umpan yang salah dari Fadil Rahmi ketika mencoba menolak dengan kasus BRA. Karena di BRA itu benar teman-teman PA yang terlibat di situ misalkan dari data yang ada. Tapi kemudian itu dibungkus oleh mualif, dibuang kembali ke 01. Jadi Fadil Rahmi ada blundernya juga masih. Saya pikir ini dia memang belum matang. Jadi secara emosional belum matang. Masuk dalam kontestasi politik yang besar seperti ini, walaupun pernah dipilih, kelihatan sekali dia nggak matang. Tidak boleh kita menggunakan ayat-ayat hadis-hadis untuk merendahkan orang lain, padahal itu klaim kita. Apa misalnya malam itu? Misalkan kasih kepemimpinan itu pada orang yang mampu. Jadi kan seolah-olah pasangan 02 itu tidak mampu. Kan batasan mampu tidak mampu kan bukan Fadil yang buat. Kemudian soal izin tambang, dengan agak sedikit menekan, mualim mengatakan jika memang tidak merusak pencemaran udara, merusak alam dan merugikan rakyat, bila perlu kita tutup semua, termasuk punya MIPA. Gimana itu? Iya, itu bagus. Memang kan undang-undang kita menyarankan itu juga. Undang-undang lingkungan hidup maupun Undang-Undang Dasar 45 kan mensyaratkan semuanya untuk kehidupan masyarakat. Selama merugikan masyarakat, ya untuk apa dipertahankan. Nah, tata kelola pemerintahan itu kan ada pertanyaan tentang tata kelola pemerintahan yang menghambat investasi itu. Bagaimana mengatasinya gitu kan? Nah, kan kemarin sempat bilang tuh, yang datanya hanya nyambung. Nah, itu kenapa? Bukan salah ini juga, bukan salah 01 juga nggak nyambung memang. Karena pertanyaan dari panelis tadi itu, Bang. Panelis itu terlalu banyak poin-poin kunci di dalam kata pengantar. Kan gitu. Padahal pertanyaannya tentang satu PAD, ngapain dia buka investasi, dia buka data ini? Aduh, saya bilang ini memang ya KIP juga harusnya kayaknya ya harus kayak evaluasi lah, bener-bener lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kembali bertemu, berbincang-bincang, berdiskusi, membedah, menelaah masalah sosial budaya politik yang terjadi di Aceh. Tapi untuk pertemuan malam ini saya masih melanjutkan membedah hasil debat calon kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk periode 2025-2030. Debat kedua pada Jumat 1 November malam di Banda Aceh memasuki persoalan atau membedah tentang kesejahteraan dan kemandirian Aceh. Lagi-lagi persoalan pertanyaan panelis malam itu yang memang sangat abstrak, tidak spesifik mengenai persoalan dan potensi Aceh. Ya, misalnya saja soal bagaimana Aceh pasca konflik, setelah tsunami, kemudian implementasi kekhususan. Dan tidak menyentuh posisi geografis Aceh di tengah potensi kegiatan ekonomi global. Pemanfaatan sumber daya non-mineral misalnya, seperti di kawasan bebas Sabang. Kemudian pertanyaan panelis juga lebih banyak kepada teori-teori dasar pembangunan. Apakah seperti itu atau ini memang asumsi pribadi saya? Tentu saya juga boleh berpendapat. Tapi untuk lebih jelinya, untuk lebih menohok dan tajam, saya kembali mengundang Dr. Nasrul Jaman, seorang akademisi dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pak Doktor, seperti pembahasan bedah kita yang pertama. Bedah kita yang kedua ini kira-kira sebagai pengantar secara umum dulu nih, apa yang Pak Dokter tangkap dari debat kedua ini? Iya, yang pertama kayaknya apa?
kemampuan KIP memilih panelis itu masih kita pertanyakan. Saya setuju dengan Bang Saleh tadi. Ya. Panelisnya tidak mampu membangun narasi-narasi pengantar pertanyaan yang mendorong kandidat untuk fokus menjawabnya. Kalau panelis pada periode pertama itu minim kata pengantarnya, tapi kalau ini kebanyakan, tapi malah nggak fokus. Nah, jadi kita sama penilaian kita, Bang, tentang itu. Nah, yang kedua, alhamdulillah saya lihat performance dua kandidat ini sama-sama meningkat, sama-sama meningkat. Ada perubahan lah. Ada perubahan tidak gugup lagi misalkan, kemudian mampu menyaingi canda-canda dan tohokan-tohokan dari lawannya. Ini menarik nih. Kalau kemarin kan dikuasai itu oleh pasangan 02, kalau sekarang mulai ada perimbangan-perimbangan dan bagus. Nah, yang ketiga memang masih ada kayak misalkan Pandi Rahmi ada blundernya juga masih. Saya pikir ini dia memang belum matang. Jadi secara emosional belum matang. Masuk dalam kontestasi politik yang besar seperti ini, walaupun pernah dipilih, kelihatan sekali dia nggak matang. Dari misalkan psikologinya nggak matang. Iya, emosionalnya juga. Jadi tidak boleh kita menggunakan ayat-ayat hadis-hadis untuk merendahkan orang lain, padahal itu klaim kita. Apa misalnya malam itu? Misalkan kasih kepemimpinan itu pada orang yang mampu. Jadi kan seolah-olah pasangan 02 itu tidak mampu. Kan batasan mampu tidak mampu kan bukan Fadil yang buat. Kalau kita mau lihat dari pernyataan Rocky Gerung misalkan, ya sekolah itu kan tanda kuliah itu pernah sekolah saja. Ijazah S1, S2, S3 itu kan, tapi belum mampu dia berpikir. Kan gitu. Nah kan dalam prakteknya kalau kita mau bandingkan antara dua calon ini, the true leader sebenarnya adalah mu'alim. Yang membawa pasukannya masuk dalam kancah perdamaian, pada 2004, 2006 MOU ditandatangani, Mualim sebagai simbol, terus sampai sekarang beliau memimpin KPA tanpa ada goncang-gancing dari riak penolakan terhadap MOU itu yang masif. Itu the true leader kan. Nah jadi maksud saya nggak boleh kita merendahkan karena tidak bersekolah, karena sekolah itu adalah hanya soal sertifikat, bukan soal kemampuan berpikir dan kemampuan leadership. Tapi justru jawaban-jawaban Mualim itu lebih daripada orang sekolah ya? Nah, itu yang saya lihat mungkin beliau dibesarkan dari pengalaman. Pengalaman, ya. Sekolah boleh, tidak. Tapi pengalaman jauh lebih bermakna di dalam mensikapi problem-problem kehidupan. Paling tidak satu periode pernah menjadi wakil gubernur Aceh. Iya, itu juga menambah bobot itu. Pergaulan beliau pada level nasional dan internasional juga kan menguatkan. Meski memang dialektika dan retorika beliau memang masih terbatas, apalagi dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Aceh kelihatan lancar banget. itu mungkin. Ya pun bahasa Melayu lah dia ya, bukan bahasa ini. Nah ini saya mau coba masuk dulu misalnya ke dalam segmen soal pertanian. Ya. Ini kan Mualim menyebutkan, dia mengulas bahwa perlunya irigasi yang baik, ketersediaan irigasi untuk pengairan, kemudian harus bibit unggul, kemudian pupuk juga harus tersedia. Ini bagaimana Pak Dokter melihat dari argumentasi Mualim ini? Ya, pertama kita lihat pertanyaannya dulu nih. Panelis tidak mampu merangkum satu pertanyaan yang fokus untuk pengembangan pertanian di Aceh. Contoh misalnya begini, Bang. Tidak tersebutkan berapa kapasitas produksi padi Aceh per hektar. Itu kan nggak keluar tuh. Harusnya kan panelis punya data itu. Misalkan Aceh sekarang punya luas lahan sekian. Tapi kemampuan produksi panen padi Aceh itu hanya 4-6 ton per hektar. Dibanding Jawa yang 12-18 ton misalkan. Nah kan itu menarik tuh. Fokus, berarti peningkatan pasar produksi yang dibutuhkan. Tapi itu kan nggak keluar. Berapa panjang saluran air. Nah itu, jadi tapi itu yang saya bilang tadi. Fadil Rahmi menjawab, nanti kita bikin teknologi digital untuk ketinggian. Saya sepakat dengan Mualim ketika bilang nyancet langit gitu. Benar, karena kita itu jangankan sampai teknologi digital, penyediaan irigasi bisa Aceh besar, Bang. Ya PON kemarin harus ditutup orang itu kan hal kecil tuh, ada di depan mata, masa kita nggak lihat. Pupuk kita sering demo. Ya kan? Apalagi obat-obatan pestisida, obat-obatan pestisida kita sering nggak ada. Nah, kemudian yang menarik adalah
kalau Pak Bus kemarin dia pernah PJ dan benar PJ-nya, maka dia tahu badan penyuluhan kan udah nggak ada lagi. Padahal dibutuhkan badan penyuluhan sebagai instrumen pemerintah untuk mendampingi petani. Kan itu udah nggak ada lagi badan penyuluhan. Digabung ke pertanian sehingga nggak ada lagi anggarannya. Nah itu kan harus dicermati oleh Pak Bus sebenarnya sebagai mantan PJ. Dia paham. Nah itu yang saya bilang sebenarnya. Si Hakim Bustami di situ ya, karena semua yang dia omongin itu kan larinya ke dia juga. Kan? Nah itulah harusnya karena dia momentum debat ini, kalau Pak Bustami itu cerdas, maka dia bisa mengatur semua pertanyaan itu menjadi keunggulan dia. Nah misalkan soal pertanian, dia kan bilang, makanya di dalam kepemimpinan saya cek bagaimana kepastian pupuk. Boleh dicek tuh berapa surat saya kepada PT PIM Aceh untuk memastikan pupuk itu beredar. Baik, keren tuh. Walaupun mungkin nggak ada. Iya, walaupun. Tapi memang dia nggak punya data itu, dia nggak berpikir itu. Karena dia nggak berbuat, jadi tidak muncul dia. Iya, nggak terpikir. Memang kalau kita lihat, kalau dia punya pikiran yang pro rakyat, pasti hal-hal itu terungkap sama dia. Kita nggak melihat satupun misalkan hal-hal yang kemudian pro rakyat dia munculkan. Bahasa-bahasa chat langit, saya pikir benar, misalkan bicara sampai IMF, bagaimana resesi dunia, nggak usah tinggian kita bicara tentang Aceh ini. Ya, Aceh ini akan mampu dengan misalkan agroindustrinya, dengan pertanian, perikanan. Saya sepakat dengan Mualim, yang kita butuhkan adalah bagaimana pertanian, perikanan, di situ masyarakat kita paling banyak. Nah ini yang tadi kita bicara pengalaman. Harusnya Pak Bus dan si Fadil misalkan yang sekolahan bicara data itu juga. Keren jadinya. Jadi pertarungan antara praktik-praktik lapangan ya operasional dengan bicara strategi. Wah, ya kan kelihatan nih, woi keren gitu Pak. Tapi ini kan enggak. Pak Rahmi yang katanya sekolahan juga nggak punya data-data itu, nggak punya kemampuan retorika pertanian, retorika persoalan-persoalan kehidupan masyarakat Aceh dengan baik juga. Gitu. Nah, ini kan di debat kedua ini Pak Dokter, Mualim terkesan memang tampil begitulah jati dirinya gitu ya. Dengan bahasa Aceh yang sekali-sekali memang diam tapi sekali memang gitu kan. Ini gimana nih Pak Dokter? Iya bagus, memang nggak perlu dikelola, boleh nggak usah bahasa, nggak biarin dia alamiah gitu ya, seperti apa dirinya. Jadi jangan dipoles-poles, biar aja begitu. Toh juga kita lepas pun misalkan kalau itu betul dilepas oleh tim misalkan, saya lihat menguasai beliau. Makanya tadi di awal saya bilang ada peningkatan performa kedua kandidat ini. Nah, Mualim juga leading, Bus juga mulai confident dia untuk misalkan bereaksi. Misalkan tim 01 ketika dihajar soal tambang, dihajar soal BRA. Nah, tapi kemudian di take over oleh Mualim, kembali memukul bola api itu ke pasangan 01. Ini keren nih. Nah itu yang saya bilang, nggak boleh misalkan statement merendahkan pada realitas kita lihat. Penguasaan Mualim terhadap masalah-masalah pemerintahan itu juga beliau punya. Ya kan masalah BRA misalkan, penggantian lah. Kan saya sudah ajukan ke Anda waktu PJ untuk diganti. Anda yang nggak mau ganti, kan jadi balik jadinya. Itu kan satu umpan yang salah dari Fadil Rahmi ketika mencoba menolak dengan kasus BRA, karena di BRA itu benar teman-teman PA yang terlibat di situ misalkan dari data yang ada, tapi kemudian itu dibungkus oleh Mualim, dibuang kembali ke 01. Jadi ya artinya mereka hanya apa? Tapi kan soal regulasi, kebijakan-kebijakan anggaran tetap ada di birokrasi kan. Oh iya, tapi kan teknis Mualim bilang saya udah ajukan supaya dia ganti karena dia nggak mampu. Kamu nggak mau ganti. Kenapa salahkan saya? Jadi kan clear tuh teknis tuh. Jadi ya bagus itu tadi kemajuan bahwasanya debat ini mulai hidup ya di sesi 2 ini mulai hidup, mulai torak menarik. Kalau kemarin ada yang nggak nyambung, ketika itu nggak nyambung gitu. Tapi malam ini yang kemarin itu menarik tuh, mulai ya fokus inline lah. Ya, ini kemudian menyangkut soal kesehatan ya, pelayanan kesehatan. Ini juga menarik kayaknya ya, soal pelayanan. Iya, itu tadi koreksi kita. Kalimat pengantar untuk bagaimana meningkatkan kualitas layanan dan akses masyarakat pada layanan kesehatan, itu tidak cukup baik. Misalkan ya Bang ya,
Apa persoalan kesehatan masyarakat Aceh? Akses? Bukan. Di mana jalan ke puskesmas tidak bisa naik mobil? Iya. Nggak ada. Di mana puskesmas yang nggak ada lampu? Nah. Iya, kan gitu. Itu satu. Perbandingan dokter kita. Perbandingan dokter kita dengan masyarakat, Aceh ini paling baik, Bang. Di luar Jakarta maksudnya, di luar Jawa tuh Aceh paling baik. Kita tuh sudah terpenuhi 1:3.000, Bang. Nah, satu dokter. 1:3.000. Satu dokter, 3.000 masyarakat. Itu udah terpenuhi. Kemudian perbandingan dokter spesialis hampir kita. Kenapa? Satu-satunya provinsi dengan penduduk 5,5 juta ini, Bang, kita punya berapa kedokteran? Ada 3 yang aktif, Bang. Abul Yatama, Unsiah, kemudian Malikul Saleh. Kan rata-rata 100 saja tiap tahun. Itu berapa itu? Makanya saya bilang soal itu enggak cukup kuat tim 01 Fadil Rahmi dan Bustami menguasai soal kesehatan. Nah, Mualim menjawab itu dengan kualitas, dia bilang. Kenapa enggak kualitasnya kita tingkatkan? Tidak ada lagi bicara keraguan berdiagnosa penyakit orang. Sehingga kita enggak perlu ke Pineng. Nah, itu yang maksud Mualim. Jadi, Mualim memang tidak pandai berotorika, tapi pada teknis-teknisnya. Nah, ini kan bagus juga kalau beliau dikasih Allah kesempatan memimpin, yang penting dia tinggal perintahkan. Saya maunya, kan gitu ya, tidak atau berkurang orang Aceh ke Pinang karena kita sudah punya rumah sakit ini. Yang terjemahkan tentu anak buahnya. Canggih-canggih sekali ini. Ya itulah yang kemudian kan anak buah menerjemahkan bagaimana. Jadi dalam tataran layanan publik dan cara mengatasinya, saya pikir kesehatan terutama Mualim punya. Meski ini agak akurat, Dekfat misalkan hanya menyebutkan 3, meski dia tahu 5, tapi saya tangkap Dekfat itu bermaksud 3 ini prioritas untuk dibangun dulu, untuk siap dulu. Tengah, barat dan timur utara. Jadi itu maksud Dekfat. Nah, tapi Pak Bustami melengkapi bahwasanya kita ada 5. Dan itu sudah 10 tahun betul, sudah 10 tahun dan nggak operasional sampai sekarang. Ini kan 10 tahun tidak operasional kan ini jejak digital Bustami juga kan, dia mantan Bank Keuangan segala macam. Oh iya, dia pernah di situ. Tapi dulu bukan dia gubernurnya. Dia sempat jadi gubernur pun dia tidak berpihak ke situ. Harusnya kan dia bilang begini. Waktu saya PJ gubernur, sebentar PJ gubernur, saya prioritaskan rumah sakit di sana tuh harus dilakukan. Nggak ada juga kan. Misalkan nih saya bilang, coba lihat APBA Aceh 2024. Pasti akan kelihatan besarnya keinginan saya supaya rumah sakit regional operasional. Keren kan? Mentah semua. Makanya saya bilang sebenarnya Pak Bus akan cukup confidence kalau dia benar. Ketika PJ Gubernur, kalau dia benar, kalau dia punya keberpihakan pada isu-isu yang merugikan masyarakat Aceh. Tapi itu nggak pernah terpikir sama dia. Itu yang saya bilang. Dia ini kan didorong untuk jadi gubernur tanpa ada kemampuan yang cukup dari dirinya. Gitu. Memang dia seorang spekulator ya. Ini menarik ketika bicara soal BRA kemudian diikuti oleh Westafel, kemudian menyinggung ke persoalan korupsi. Ada satu pernyataan Bustami yang menarik itu. Pak Dokter ingat masalah korupsi? Iya, dia bilang juga kita harus benahin sistem dan sebagainya. Dan dia jangan dituduh dia bilang. Sebenarnya memang tidak ada pertanyaan menuduh, ya. Dalam posisi kemarin tuh saya lihat justru begini. Kenapa Pak Bus merasa tertuduh dengan pertanyaan itu? Padahal 02 hanya memberikan contoh bagaimana pengalokasian anggaran itu tidak benar di pemerintah Aceh pada periode 2022 misalkan, kan hanya contoh saja. Tapi kenapa Pak Bus seperti merasa tertohok? Ya padahal kan nggak gitu. Ya kan bukan dia kalau yang di pengadilan ya pengadilan, dan perlu akan dijawab. Pak Bus nggak perlu menjawab. Ngapain toh juga belum ada nama dia disebut sebagainya, belum dipanggil juga. Jadi santai aja. Tetap aja praduga bersalah. Iya. Saya jadi lupa ada disebut oleh Bustami apakah korupsi itu apa by design dibilang atau apa di dalam jawaban itu menjadi pembicaraan juga, itu pembicaraan serius di warung-warung kopi itu. Artinya ya saya lupa pula tadi itu jawabnya tentang korupsi itu.
Ya, strategi kan ditanya tentang strategi korupsi berjamaah itu kan. Kemudian mindset dan komitmen korupsi itu. Jadi dari mindsetnya harus dibangun untuk anti korupsi menurut Pak Bus. Sebenarnya jadi pemberantasan korupsi harus dimulai mindset dan komitmen kepemimpinan. Nah, Pak Bus lupa mencontohkan bagaimana komitmen kepemimpinan misalkan untuk mencegah korupsi pada kasus Apendik yang dia menjadi pejabatnya. Yang dia menjadi wastafel, dia juga menjadi pejabatnya. Harusnya apa yang dia bilang itu dia praktekkan dong. Multi-use dia juga. Iya itu. Jadi kalau dalam multi-use mungkin kita berbeda bang. Beda soal pembangunan jalan multi-use kan. Enggak, artinya kan desainnya kan ada juga di situ dia. Iya. Yang diperiksa KPK kan soal multi-use, soal pengadaan kapal ya, soal Aceh. Kapal Aceh, kemudian Aceh. Juga apa tadi? Apendik yang terang sekali misalkan itu adalah Apendik dan wastafel ini. Nah, dia menjadi pejabatnya. Jadi dia hanya apologi saja sebenarnya, padahal kan dia menjadi bagian dari situ. Itu yang kita sayangkan. Nah, tapi dalam hal korupsi juga menarik nih, misalnya 02 bisa mafia anggaran kita lawan, kita bawa KPK kemarin itu menarik tuh. Kita diasistensi oleh KPK misalnya. Itu disampaikan oleh Depan. Itu kan terobosan menurut saya. Ya, jadi ada keberanian kita untuk penganggaran kita mulai dari proses penganggaran itu diasistensi oleh KPK. Meski sebenarnya dari sekarang asistensinya sudah ada bang. Jadi akun-akun anggaran itu sebenarnya sudah connect ke KPK sekarang. Tapi kita minta tidak hanya sebatas konsep digitalisasi itu, tetapi juga memang mereka ada di sini kemudian mendampingi kita mulai dari proses perencanaan. Sehingga tidak ada lagi yang berani main-main. Menarik itu kalau 02 sampaikan itu keberanian mereka untuk minta KPK turun sejak awal. Kemudian soal izin tambang, dengan agak sedikit menekan, Mualim mengatakan jika memang tidak merusak pencemaran udara, merusak alam dan merugikan rakyat, bila perlu kita tutup semua, termasuk punya MIPA. Gimana itu? Iya, itu bagus. Memang kan undang-undang kita menyarankan itu juga. Undang-undang lingkungan hidup maupun Undang-Undang Dasar 45 kan mensyaratkan semuanya untuk kehidupan masyarakat. Selama merugikan masyarakat, ya untuk apa dipertahankan? Gitu. Makanya dipaksa semua perusahaan-perusahaan itu mematuhi aturan-aturan pengelolaan lingkungan. Kan gitu. Hasil Menteri ATR yang baru ada 300-an lebih perkebunan sawit yang ternyata tidak ada izin. Nah itu juga lagi ditertibkan ya. Nah itu kan jadi apakah di Aceh masuk kita nggak tahu. Lagi di ini. Iya kita bisa jadi ada beberapa. Menurut saya, menurut temuan Walhi itu ada beberapa di Aceh juga, Bang. Mungkin nggak seluas ada di luar Aceh ya, Kalimantan dan Sumatera Utara dan sebagainya. Tapi Aceh juga punya. Yang menariknya misalkan pernyataan Mualim saya dukung tuh. Artinya bukan tim 02 tidak setuju dengan pertambangan. Setuju, malah mendorong ya meningkatkan kepercayaan, kepastian hukum. Tapi tidak sembarangan. Tidak serampangan gitu ya. Jadi memang betul-betul misalkan menarik. Mualim masuk tadi saya bilang, kemampuan beliau memahami masyarakat itu benar. Misalkan coba lihat tambang emas menggunakan merkuri. Nanti kan kena siapa? Rakyat kita juga yang kena. Itu clear kan? Itu yang saya bilang sebenarnya. Oke, di dalam retorika Mualim kurang, tetapi dalam pengetahuan lapangan dia cukup memahami. Dan tidak kita temukan satu argumentasi pun dari 01 yang contoh-contoh konkret bagaimana masyarakat tadi. Malah ada satu yang tadi Fadil Rami bilang, oh nanti kita siram pakai drone, pakai aduh itu manalah gitu ya. Itu maksud saya terlalu lebay juga teknologinya gitu. Nah, yang lain mungkin. Nah, soal ini hampir sama. Soal bagaimana pemanfaatan digital untuk UMKM, modal usaha itu saya lihat berimbang jawabannya. Tapi memang secara kebijakan itu Fadil Rahmi dan Bus paham kebijakannya. Tapi secara teknis tetap 01, 02 itu Mualimnya mau teknis. Ya apa UMKM itu apa yang perlu? Kan gitu. Padahal modalnya hanya itu modal. Kepastian hukum. Nah gitu-gitulah. Jadi teknis-teknis gitu. Jadi ya intinya hampir sama. Jadi satu main pada tataran atas, satu pada tataran bawah. Tujuannya sama. Bagaimana UMKM misalkan, kemudian kaki lima, yaitu didorong. Tetapi berbedanya di sini, Bang. Bagaimana kemudian kita meningkatkan PAD karena sebagainya. Itu bedanya ya. Nah, kalau 01 mendorong
ya tambang menjadi instrumen utama. Manfaatkan karena kita kaya sebagainya, instrumen utama. Tapi Mualim agak hati-hati. Malah Mualim menyampaikan, kenapa kita nggak dorong migas itu saja yang kita dorong? Dan otsus kecil kalau migas kita berhasil, kata Mualim. Itu kan menarik tuh. Mari sama-sama kita ikut di dalam pengelolaan migas itu. Migas kita yang ada itu, cadangan kita dan sebagainya. Nah ini kan luar biasa menurut saya. Jadi artinya kedua calon ini punya pemahaman sama-sama mengkhawatirkan tentang kemampuan finansial daerah. Tapi strategi yang berbeda. Nah yang satu menganggap tambang itu sama saja, onshore atau offshore itu sama, tapi Mualim melihat lebih bagus kita offshore itu lebih penting kita dorong karena itu juga maksimal untungnya dibanding kita mengelola tambang-tambang di tanah-tanah rakyat. Kan itu yang kita lihat. Ya, ini harapan di debat ketiga gimana? Atau ada lagi yang mau disampaikan hasil evaluasi Pak Dokter dari debat ketiga? Iya, jadi memang kalau kita lihat misalkan tentang pandangan terhadap investor itu sama, tapi cara menyampaikan berbeda. Kalau tim 01 menyampaikan akan memberi kemudahan sebenarnya sama juga kemudahan. Kalau Mualim juga begitu misalkan, ya kita kasih saja tapi dengan benar aturannya tepat, prosedurnya benar, jadi tidak ada neko-neko gitu. Jadi sama sebenarnya. Kepastian hukum sama-sama memastikan itu supaya tambang-tambang itu taat hukum dan taat aturan. Nah, yang menarik kan gini juga nih sebenarnya Bang. Ketika ada bentar. Nah, tata kelola pemerintahan itu kan ada pertanyaan tentang tata kelola pemerintahan yang menghambat investasi itu. Bagaimana mengatasinya gitu kan? Nah, kan kemarin sempat bilang tuh, yang katanya hanya nyambung. Nah, itu kenapa? Bukan salah ini juga, bukan salah 01 juga nggak nyambung memang, karena pertanyaan dari panelis tadi itu Bang, panelis itu terlalu banyak poin-poin kunci di dalam kata pengantar, kan gitu. Padahal pertanyaannya tentang satu PAD, ngapain dia buka investasi, dia buka data ini, aduh, saya bilang ini memang ya KIP juga harusnya kayaknya ya harus evaluasi lah, bener-bener lah. Soal pertanyaan nggak keluar karena kan begitulah. Menurut Pak Dokter, ini kita nggak beri saran juga ya untuk KIP. Apa memang kira-kira perlu panelisnya diganti dengan yang lain? Ya ini kan berganti Bang. Sebenarnya dari periode pertama ke kedua ini ada yang beberapa yang berganti. Reza nggak masuk, dan yang lain-lain masuk. Tetapi tadi maksud saya yang dibutuhkan di Aceh ini bukan penguasaan terhadap teori-teori, tapi implementasi dan operasional kebijakan. Nah, siapa yang ada pada tataran itu jauh lebih penting. Misalkan, lebih bagus diajak mantan ketua Bapeda ikut jadi panelis. Gitu. Ya kan, mantan ketua Bapeda, mantan ketua DPR, misalkan. Ya, kayak Bang Leman sebagainya. Itu bisa diajak jadi panelis ketimbang profesor-profesor. Mohon maaf Bang, kami di kampus Nimo, kami kan kayak Menara Gading nih Bang. Tinggi, mesor sendiri awak. Ya kan? Serius, ini kan mesor sendiri. Harusnya tuh Fakultas Pertanian siapa tuh? Prof Amhar tuh. Beliau kan harusnya malu Bang. Misalnya begini, berapa puluh tahun udah Fakultas Pertanian Unsyah itu ada. Tapi coba lihat di sebelahnya. Petani Aceh besar itu pernah nggak meningkat produksi tani Aceh besar karena ada Fakultas Pertanian USK? Kalau nggak malu dong USK-nya. Ya begitu maksud saya, panelis ini juga berpikirnya harus operasional begitu. Kalau cat langit seperti kata Mualim, ya ini dampaknya Pak. Jadi nggak ada yang bisa dioperasionalisasikan. Semuanya bahasa cat langit. Gitu. Itu dirasakan. Iya, makanya kan lebih bagus panelisnya. Kalau isu pertanian, undang mantan kepala dinas pertanian. Ketua Bapeda. Itu lebih bagus. Yakin saya. Aku yakin saya proses. Daripada kami yang doktor, profesor, nggak jelas juga Pak. Iya, karena kita nggak pelaku Pak. Kita cuma nulis-nulis saja tahu kita. Kan kita source sendiri terhadap tulisan kita itu. Makanya Wakil Menteri Ristek yang baru Stella itu, dia kan mengkritik. Seharusnya akademisi itu ya penelitian gitu kan. Iya, jadi ya itulah maka saya pikir kita minta lah, maunya KIP itu lebih
cerdik lagi lah mencari panelis-panelis. Nah, pantun dengan pantun itu kan menarik kemarin. Ya, Saya senang juga, artinya kan kalau kemarin kan telak sekali itu, agak enjoy mualim Dikpat, tapi di sini gelisah, bersiap dengan pantun dan sebagainya gitu ya. Tapi semalam tuh ya sama-sama berpantun gitu ya, asik juga melihatnya. Bagus lah. Oke, udah selesai Pak ya? Ya. Habis ya? Baik. Sahabat sisi lain itu tadi perbincangan. Kenapa saya tanyakan? Memang kita ingin Pak Dr. Nasrul untuk mengulasnya biar lebih menggigit dan objektif. Ya walaupun beliau mengatakan akademisi ibarat di mana Menara Gading gitu ya. Iya. Memang kita berharap ya gadingnya memang gading tartak lah gitu kan. Ibarat pepatah gitu. Nah sahabat sisi lain, mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini kembali saya berharap memberi manfaat pemahaman kita yang utuh tentang apa yang terjadi menjelang hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang. Terima kasih sekali lagi jika program ini bermanfaat. Tidak salahkan kalau saya minta bantuan Anda untuk mensubscribe, beri komen, dan like, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.